dalam menentukan calon pasangan. Pelaksanaan berbagai ritual pernikahan bahkan berkontribusi secara sadar bagi pembayaran mahar. Hanya saja perlu ditekankan bahwa bentuk agensi sangat ditentukan oleh konteks budaya. Jika agensi perempuan di dunia barat lebih menekankan makna kedirian, personhood yang individual dalam bentuk resistensi dan perlawanan, maka agensi perempuan Indonesia bersifat kolektif, komunal dalam bentuk akomodasi dan solidaritas. Dari kasus Bima tadi kita bisa merefleksikan sebagai bagian dari model masyarakat Indonesia. Dua segmen arena budaya tadi adalah gambaran perkumpulan masyarakat muslim dalam ranah kebudayaan. Dua itu memang betul historis, tetapi darinya dapat direfleksikan suatu konsep teoretik terkait dengan stratifikasi sosial dan distribusi kekuasaan di dalam masyarakat muslim Indonesia. Stratifikasi sosial sebagai bagian dari struktur sosial adalah fakta tidak terbantahkan. Stratifikasi ini selain menggambarkan keragaman, juga menjelaskan betapa kehidupan tidak terhindarkan dari pengelompokan identitas. Dalam konteks relasi dalam keluarga, sebagai unit sosial terkecil, stratifikasi sosial membutuh dalam relasi kuasa berdasarkan jenis kelamin, status ekonomi, pendidikan, sosial, dan umur. Hal ini terjadi karena stratifikasi tersebut dipandang dalam konsep hierarki atau pertingkatan tunggal yang bersifat searah. Berdasarkan jenis kelamin misalnya, sudah umum diyakini bahwa laki-laki berada pada strata lebih tinggi dibanding perempuan, atau ini yang namanya patriarki. Kaya lebih bermartabat dari orang miskin, ini feudalisme. Berpendidikan tinggi lebih hebat dari berpendidikan rendah, ini juga kalau kebablasan menjadikan fenomena intelektual arogan. Lebih tua lebih berkuasa daripada yang lebih muda atau pangkat malih. Lalu bagaimana menjelaskan adanya fakta bahwa relasi sosial selalu berisi kelas sosial, tetapi kelas tersebut bukanlah kategori yang permanen dan rigid, melainkan temporal dan cair. Disinilah konsep heterarki menemukan signifikansinya, apalagi yang dihubungkan dengan fenomena kuasi hegemoni dan kolektif agensi. Bahkan ini memiliki implikasi metodologis dan praksis. Sebagai sebuah perspektif, heterarki menawarkan cara menyadari realitas keragaman otoritas, agen dan aktor dalam kehidupan sosial, yang satu sama lain memiliki wilayah-wilayah kekuasaan sendiri atau sistem hierarki. Tentu akan muncul pandangan relativisme, namun ini perlu dalam rangka menjinakkan egosentrisme dan konservatisme. Pengandaian selanjutnya adalah munculnya rasio dan moral komunikasi dialogis dan saling menghargai yang menjadi basis bagi distribusi kekuasaan sesuai wilayah otoritas masing-masing. Membangun kesadaran akan adanya heterarki dan menggunakannya sebagai alat analisis akan menghasilkan basis argumen bagi keragaman sumber kekuasaan dan otoritas, dan akan mendorong pengkajian kembali bentuk relasi kuasa searah yang selama ini mendominasi. Mohon doa dari teman-teman, dari guru, dari semuanya. Kami berencana setelah ini, konsep ini kami akan jadikan buku dan akan ditopang oleh beberapa penelitian kami. Itu tugasnya Kak Wahid, penanggung jawabnya, dan saya bertugas akan membuat cerita ringan bagaimana perjalanan ini kami tempuh. Mungkin akan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Ada istilah dan apa juga di dalam panggung ini. Ya. Akhirnya memahami dan memahamkan heterarki sedemikian rupa ini berimplikasi pada munculnya kesadaran terhadap realitas. Kesadaran pada gilirnya memfasilitasi penyangkalan terhadap realitas yang timpang dan penuh dominasi. Dari situ dikonstruksi realitas baru yang lebih berkeadilan. Dengan memandang realitas secara heterarki, mobilitas dan perubahan sosial secara rasional dan natural bisa berjalan, jika pun tanpa sebuah strategic group. Karena pada dasarnya kelompok strategik akan mengental dengan sendirinya melalui konsolidasi kesadaran dan visi mengenai unit-unit kepel bagaian sosial. Dalam lanskap sosial budaya yang heterarkis, karena itu tidak ada kelompok yang selamanya terdiskriminasi. Semua memiliki kuasa, paling tidak potensi kuasa yang bisa bertukar secara damai. Jika dalam peralihan pergeseran
dan transformasi kekuasaan terjadi konflik, maka itu hasil egosentrisme dan konservatisme dari kelompok yang berkuasa atau the ruling class. Hanya pada situasi ini sebuah strategi grup dibutuhkan. Namun perjuangan kepentingan itu tetap secara damai dan penuh etis tanpa harus meniadakan sama sekali kelas konservatif, karena jika tidak hanya akan melahirkan daur ulang penindasan kelas. Kelompok strategi dengan kapasitas yang mereka genggam sebetulnya adalah juga pemegang hierarki di dalam kelompok atau in-group hierarki. Dus mereka memiliki hegemoni, yaitu kekuatan yang dibutuhkan untuk mempengaruhi konsolidasi internal. Namun hegemoni di sini berkonotasi kepemimpinan moral dan intelektual. Itu hanyalah modal saja untuk melakukan transformasi sosial bagi pemerataan kekuatan dan kekuasaan serta kesempatan. Fenomena ini wajib saya sendiri berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah saya lakukan, saya sebut kuasi hegemoni. Nah, inilah temuannya, yaitu penerapan otoritas yang tidak berujung kepada penindasan atau pemingkiran kelompok yang satu oleh kelompok yang lain, tetapi kepada negosiasi dan damai. Tentu saja di dalam proses itu ada etos atau moral yang berperan sebagai penyeimbang atau pengendali. Dari sinilah unit kekuatan sosial tumbuh dalam masyarakat prima, bahkan dalam kelompok kultural yang rentan. Potensi kekuatan dari kalangan perempuan dapat dilihat dari praksis pemberdayaan, misalnya di kalangan Larimpu, sekolah rintisan perempuan untuk perubahan, yang sudah mulai memperlihatkan diri sebagai kekuatan sosial, strategic group, terutama dalam mengontrol konflik. Di kalangan mereka terdapat kesadaran agentif melalui jargon Manggawo, Mahawo, Marimpa, yang artinya meneduhkan, mendinginkan, dan menginspirasi. Dari sini mereka membentuk apa yang Wardatun, saya sendiri namai kolektif agensi. Agaknya kelompok inilah yang dibayangkan oleh Gorku sebagai intelektual kolektif. Mereka adalah para pemangku otoritas yang mampu memahami kepentingan-kepentingan yang berlainan dan mau memperjuangkannya. Dalam konteks itulah konsep hierarki mengkonstruksi relasi imajiner bagi kesetaraan sosial. Tentu saja konsep hierarki bukan darurat intelektual, sebagaimana hierarki bukan juga mudorot sosial. Hanya saja masyarakat yang dilihat secara hierarkis dianggap memiliki kemampuan untuk menerima kemapanan struktur sosial. Namun bahayanya, jika menindas maka selamanya akan menindas. Maka perlu melihat dari sisi berbeda untuk menghasilkan citra masyarakat yang cair, yakni masyarakat dengan kemampuan komunikasi yang menyatukan kepentingan berbeda untuk menghasilkan hubungan nir-dominasi. Sebagai sebuah perspektif, hierarki hanyalah cara untuk menyadari realitas keragaman otoritas agen dan aktor dalam kehidupan sosial, yang satu sama lain memiliki kekuatan-kekuatan sendiri dan mereka berbagi atasnya. Konsekuensinya, kepelbagaian unit sosial dipandang sebagai potensi bagi relasi lain selain relasi kuasa dominatif. Pengharapan selanjutnya adalah bekerjanya rasio dan moral komunikasi yang menjadi basis bagi dialog dan distribusi kekuasaan. Dari sini konflik dan permainan kekuasaan yang menghasilkan pembelahan sosial dan destruksi bisa diurai dan dihentikan. Dari sini pula transformasi sosial, budaya, dan keagamaan bisa digulirkan oleh para pejuang kita semua ini. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Demikian, dan perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua kita ini. Perjalanan dan perjuangan menggapai gelar guru besar ini penuh suka dan duka. Yang membuatnya berat dan penuh tantangan adalah kewajiban dan tanggung jawab dari menjadi seorang guru besar. Bayangkan, guru besar harus menulis jurnal indeks fokus 1 dalam 3 tahun minimal, dan itu berat. Akan tetapi tantangan itu bisa dikelola menjadi energi yang menggerakkan sebuah proyek akademik ini dari dalam. Semuanya bisa terjadi berkat dukungan dan bantuan dari luar, dari orang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
mendampingi, mendoakan sehingga our dream really comes true. Mereka antara lain Menteri Agama Republik Indonesia, Sekjen Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam, Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang telah menyediakan proses akademik yang andal bagi penilaian sampai terbitnya SK Guru Besar ini. Hal yang sama untuk Menteri Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tauhid MAG, atas segala fasilitas, arahan dan motivasi yang tiada henti terkurang bagi proses penyelesaian tahap ini. Ketua, Sekretaris dan anggota Senat di Mataram yang telah memberi rekomendasi atas penilaian awal dari proses menjadi guru besar. Para wakil rektor 1, 2, dan 3 UIN Mataram yang juga dengan sepenuh hati menyediakan sistem pendukung yang kompeten. Direktur, wakil direktur, dan seluruh jajaran program pasca sarjana UIN Mataram yang telah memberi kepercayaan signifikan, terutama bagi pemenuhan persyaratan tambahan. tim peer review hasil karya penelitian Profesor Arskal Salim PhD dan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG untuk karya-karya saya, serta Profesor Dr. Muhammad Adin Sila MA PhD dan Profesor Dr. Suprapto MAG untuk karya-karya Profesor Abdul Wahid. Para dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan prodi di lingkungan UIN Mataram, terutama dekan Fakultas Syariah, Pak Dr. Asyik Amrullah, kakak kelas saya dulu, dan beliau yang menginspirasi agar saya bisa wisuda 3 tahun setengah. Beliau adalah inspiratornya. Dan dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama beserta para wakil dekan di kedua fakultas yang telah bertindak sebagai pendorong setia. Terima kasih Pak Dr. Lukman, dekan Pusa, para kepala biro, ketua-ketua lembaga dan jajarannya, terutama bagian kepegawaian dan bagian keuangan, kepala unit perpustakaan beserta stafnya yang telah memberikan layanan pintar dan lengkap, para kolega guru besar, akademisi, dosen dan peneliti, tenaga kependidikan, serta semua mahasiswa kami UIN Mataram yang telah menjadi conversation partner yang mengasah kemampuan akademik selama ini, terkhusus kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji M. Taufik MAG yang dengan cara unik selalu memprovokasi kami agar adanya duet guru besar seperti sekarang ini. Di luar lingkup UIN Mataram dan Kementerian Agama Republik Indonesia, banyak pihak yang terlibat dalam menjadikan spirit pendalaman dan pencerahan. Mereka adalah masyarakat Pembawa di Bima, Ngali, Renda, Toku, Kota Bima, dan Bos yang telah menjadi sumber pengetahuan kami tentang Bima dan Indonesia. Wali Kota Bima Haji Muhammad Putri SE dan Bupati Bima Haji Indah Damayanti Putri SE dan seluruh masyarakat Bima yang telah menyediakan medan pengabdian bagi kami berdua. Sesama pemerhati sosial lokalitas, tetapi membayangkan lokalitas itu menginspirasi secara global, antara lain Insinyur Badrul Munir MM, Dr. Faisal Hussein, Dr. Kaharudin Sulaiman, tim penterjemah Validator Al-Quran Bangsa Bima, Dr. Muhammad Irwan Ketua RKB, serta rekan-rekan wartawan dan penulis serta pegiat literasi dan kebudayaan di NTB. Asian Muslim Action Network Aman Indonesia, Lalimpu, Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan, Alamtara Institute beserta Lingkaran Kalikuma Library Education, Alamtara Dotco dan Bojo Writers Festival, kolega peneliti akademisi di Center for the Study of Religion and Culture dan Islam Nusantara Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat kami diamanatkan untuk menjadi peneliti tetap. Asia Research Institute NUS Singapura, Universitas Udayana Bali, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan PAES Australian National University Australia. Kolega peneliti di Women's and Gender Studies di University of Northern Iowa, Religion and Society Research Center di Western Sydney University, dan teman-teman aktivis perempuan. KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang telah menambah rasa confident bagi akademisi perempuan seperti saya dan pemerhati isu-isu perempuan untuk terus berkiprah sebagai ahli ilmu dan pendamping umat.
juga segenap eksponen epistem yang ada di lingkungan Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, UNU NTB, UNW NTB, Undikma, Stit Sunan Giri Bima, STIS Bima, STKIP Taman Siswa, PWNU NTB, MUI NTB, Islamic Center NTB, KAHMI NTB, HMI Kohati Cabang Mataram, PMII Korpri Cabang Mataram, IMM Cabang Mataram, Yayasan HAMI yang baru lahir itu, LBH APIK, Regional Institut Pimpinan KPM, Muslimat dan Pakaian NU, eksponen Warjek Warung Jack di Taman Budaya NTB, Asimbojo, Museum Samparaja, dan RKB Lombok. Ini kalau ini salah sebut. Kalau PMI bukan Korpri Cabang Mataram. Soalnya orangnya ini. Yang penting dapat Julia Day Howell, Mary Hopkins, Greg Kelly, Sally White, Virginia Hooker, Bianca Smith, Jeremy Kingsley, Maria Platt, serta guru-guru dan rekan diskusi yang telah memperkaya pengetahuan dan pengalaman kami. Guru-guru kami serta teman-teman tercinta dan yang mencintai kami di Madrasah Ibtidaiyah Sampina'i, MI Nurul Ilmi, 2 Sekolah Laskar Pelangi di Bima, MTSN 1 Bima, MAN 1 Bima, MAN Batul Pulung Tambak Beras Jombang, Fakultas Adab dan Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, University of Northern Iowa, Universitas Udayana Western Sydney University, dan Australian National University. Di atas semua itu ada pihak yang dengan doa-doa dan dampingan terbaiknya menjadikan the soldier never die. Dulu waktu saya kecelakaan itu adalah soldier atau prajurit yang hampir mati atau bahkan mati. Tapi berkat doa dan spirit yang mereka tularkan kepada diri kami, maka terjadilah apa yang disebut the soldier never die. Prajurit tidak pernah mati. Mereka adalah ibunda tercinta. Bunda tercinta Hajat Siti Maryam dan ayahanda tercinta almarhum Haji Mansur bin Ismail. Mereka adalah mertua yang luar biasa. Ibu intinya datang tapi tidak bisa datang karena sudah ujung. Waktu saya kecelakaan dan dokter berencana untuk membelah kepala saya untuk diambil dibersihkan sesuatu di dalam otak. Beliau tanpa tahu keadaan Jakarta berdoa. Gak apa-apa yang lain, tetapi mudah-mudahan tidak dibelah kepalanya saja. Dan doa itu adalah mukjizat yang luar biasa. Ayahanda tercinta Haji Samai Saka dan ibunda tercinta almarhumah Hajah Siti Nurjana binti Haji Abu Bakar Mangga. Beliau yang selalu percaya bahwa saya bisa apapun. Ibunda Hajah Maimunah Saka yang hari ini hadir dan ibu sambung saya Siti Hatijah, anak-anak kami tercinta ketiga-tiganya tidak bisa hadir, Angkara Warakain, Arawali, Ari Balwaki, dan anak Maweheba yang sedang berbahagia dengan mimpinya di sana. Para saudara kami yang tulus dan penuh kasih, segenap keluarga besar Dutu Sarimu dan Dutu Haji Zainal Abidin, Haji Abu Bakar Mangga, Haja Hamidah, kakek Ishaka, nenek Siti Hawaria, dan semua keluarga besar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa terbaik dari kami berdua, maafkan apabila ada kesalahan dari kami. Semoga semua yang telah disumbangkan menjadi amal jariah. Balasan kami yang ini dan itu belum tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.